pemahaman seperti itu tentu akan ke bawah-ke-bawahnya dengan realita kehidupan yang lainnya itu juga akan berkesinambungan. Benar ya? Kebetulan yang percaya itu bahwa tidak terpikir bahwa itu saya dapat keturunan. Nah, di atas itu ada keris saya lihat. Banyak banget koleksinya, bukan cuma 1-2 biji, tapi kayak puluhan ya. Halo teman-teman semua, kali ini saya berada di rumah Pak Yunus, di mana saya kenalan sama Om, panggil Om aja ya, lebih enak ya. Udah berapa tahun? Sekitar 4 tahun, 3 tahun Om ya? Tapi baru kali ini kesempatan untuk bisa, bukan mewawancarai, tapi kita bicara, ngobrol, sharing-sharing. Ada satu hal menarik yang dimana dari beberapa orang yang saya kenal, Om Yunus ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena di rumahnya itu memiliki, bisa dikatakan ada 1000 patung lah kita katakan. Karena banyak banget. Dari depan rumah sampai belakang, itu banyak banget patung-patungnya dan menarik perhatian saya. Bukan hanya patung, tapi benda-benda antik seperti keris juga ada. Saya pengen tanya nih Om, sebenarnya kalau dari depan rumah sampai sini ya, sampai di atas juga masih ada. Itu rata-rata patung apa sih sebenarnya Om? Patung dari istilahnya agama Hindu dan Buddha yang digabung. Hindu dan Buddha yang digabung. Om sendiri kepercayaannya apa Om? Sama. Gabung juga, nasionalis jadi ya sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat depan ada patung Siwa, terus masuk lagi sini ada kepercayaan dari Konghucu dikatakan ya, Wan Kong. Ya, Terus itu termasuknya bukan Konghucu, Buddha. Buddha juga ya. Buddha, atau kalau di Indonesia itu disebutnya Samkau. Samkau. 3 aliran. 3 aliran. Kenapa harus di depan itu ada Hindu? Susunannya ini saya pengen tahu nih, tata letaknya dari patung itu sendiri emang terkonsep atau asal naruh aja? Enggak. Memang ada konsep atau ada aturannya. Ada aturannya. Ya. Kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Jadi memang kalau yang di depan saya taruh itu patung Hindunya adalah Dewa Mahadewa Siwa. Mahadewa Siwa Hindu ya? Ya. Dan Ganesha. Ya. Sri Ganesha, Sri Paduka Ganesha, dan ya Lingga Siwa. Lingga Siwa. Dia memang Om mau taruh di depan paling atas atau emang kebetulan tempat kosong aja? Enggak, memang saya sudah berapa kali berubah dan ini perubahan yang terakhir. Perubahan yang terakhir. Ya. Oke. Berarti kalau misal digabung konsep Hindu dan juga ada Buddha ya. Kenapa sih harus ada patung Hindu? Biasanya kan orang kalau Buddha aja gitu Om. Nggak ada Hindunya. Ya, itu tergantung masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya pegangan atau kepercayaan. Kepercayaan. Saya ini kepercayaannya karena umur saya sekarang udah 65. 65 tahun. Jadi saya mengenal agama ini boleh bilang belajar dari nolnya umur saya di 30 tahunan. Seumur saya berarti. Ya, 30 tahun. Baru benar-benar mengenal, mempelajari secara agama dalam. sebenarnya. Iya. Yang kita mulai anut dan kita pegang dan percayai. Iya. Dengan perjalanan hidup selama 30 tahun dari kecil ke umur 30-nya itu masih belum jelas. Belum jelas maksudnya gimana? Ya dari Oh, sisi sorry, saya ikat dulu. Ini kurang agaknya, sorry. Biar suara lebih jelas. Nah, oke. dari sisi agama saya masih banyak mengikutin. Coba-coba gitu. Coba-coba ya. Bukan coba-coba sih, mencari yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya. Ngikut sampai di umur 30-an. Waktu itu berkisar di tahun 93, 92, saya udah mulai percaya. Percaya dengan apa? Agama Buddha. Agama Buddha. Dan saya sembahyang dewa-dewanya. Sembahyang dewa-dewa. Ya. Memang kalau dari Om sendiri, filosofi dewa-dewa itu sebenarnya apa sih Om? Ya, memang kehidupan dari agama kita, agama Buddha, itu dewa-dewanya memang kan sudah ada di ceritanya. Di ceritanya itu ada, kebetulan di Indonesia ini ceritanya agama Buddha itu ada dibagi 3 aliran besarnya. Aliran besar yang sebenarnya paling besar itu adalah disebut Mahayana. Mahayana membawanya ada Theravada dan Tantrayana. Oke. Itu Buddha, murni Buddhanya. Buddha ya Mahayana. Tapi di Mahayananya sendiri Buddhanya sudah ada Dewi Kuan Yin. Jadi Buddha aliran dari Cina. Dari Cina ya. Okay. Tiongkok. Nah, dari aliran-aliran ini datang ke Indonesia terbagi ada 2 aliran. Adalah Konghucu
dan Samkau, 3 aliran. Taoisme. Konghucu dan Taoisme. Iya. Oh, kalau saya lihat, sorry saya potong Om. Itu kan histori tentang agamanya Om ya. Nah, saya paling lihat yang paling mencolok nih, kalau dari depan pintu rumah tuh ada patung Kuan Kong. Ya. Apa sih itu maksudnya? Kuan Kong itu siapa sih sebenarnya? Kuan Kong itu adalah sebuah legenda menceritakan sebuah pahlawan Cina di dalam judul 3 negara. Kuan Kong itu adalah dari seorang manusia panglima perang yang mempunyai prinsip kejujuran, kesetiaan, ya, kejujuran dan kesetiaan yang dipegang dianut dengan ajaran pada zaman itu. Yang akhirnya membuat Kuan Kong ini menjadi seorang dewa, wujud seorang dewa, dewa perang, dewa kebenaran, dewa kejujuran, kesetiaan. Jadi Kuan Kong itu simbolnya itu. Simbolnya ya? Ya, simbol di agama Buddha. Jadi adalah salah satu dewa atau disebut sudah Buddha juga, pelindung dhamma. Pelindung ya, pelindung dhamma juga. Ajaran, berarti pelindung ajaran. Dalam agama Buddhanya. Nah, di aliran yang tadi saya sebut Taoisme, Dewa Kuan Kong juga dipuja sebagai salah satu dewa setia, perkasa. Yang tadi dibilang kejujuran, setia, dan keperkasaannya sebagai seorang panglima perang. Iya. Nah, dari depan sampai belakang ini berbagai macam patung. Saya rasa patung yang di sini itu bukan patung sekedar yang dipajang doang, tapi memang dirawat ya. Dirawat, diberikan dupa, dibersihkan, benar-benar dirawat seutuhnya. Karena setahu saya, kalau konsep kita miara patung itu mesti benar-benar dirawat ya. Karena kan konsepnya simbol orang yang dulunya sangat berjasa dan dipuja banyak orang. Ya. Nah, repot gak sih Om ngurusin banyak patung seperti itu? Saya ini juga sedikit bukan bingung ya, bukan nggak ngerti. Ya, mengalir aja ini jalan perjalanan ini saya dapat barang-barang ini semua berkisar 15 tahunan. 15 tahun? Ya. Oke, sebelumnya sebanyak 15 ini ya? tahun ini belum ada sebanyak ini. Tadinya ada beberapa? Hanya berapa saja. Mungkin berawal dari altar doang? Iya, satu altar aja. Satu altar posisi di depan? Di depan, altar ini. Altar ini aja belakang ya? Oke. Terus tiba-tiba bisa jadi banyak patung-patungnya? Iya, ya. Dapat dari mana aja itu? Sebenarnya patung ini adalah dibilang koleksi, sebenarnya koleksi biasa aja, umum aja. Bukan koleksi patung-patung yang nilainya berharga. Oke. Karena sejarahnya bukan barang kuno, bukan barang antik. Ya, hanya beberapa yang memang kita sembayangin semua, yang tua umurnya ada ratusan tahun juga. Tapi nggak banyak, 1, 2, 3 aja. Ada historinya berarti ya? Ada. Oke. Dan memang ini sejarahnya, bahkan saya ada bawa sendiri dari Cina. Dibawa dari Cina ke Indonesia? Saya bawa langsung. Ukurannya berapa kilo itu? Nggak kecil. Kecil lah? Kecil, 25 cm, 30 cm aja. 30 cm. Tapi saya bawa ada 3-4 biji. Oke. Nah, saya pulang ke Cina juga suka beli juga, kadang suka bawa lagi. Dan kebanyakan saya dapat dari toko-toko barang antik. Toko barang antik. Ada pemberian dari orang, berapa orang. Ada pemberian juga ya? Nah, oke. Nah. Rata-rata Om, kalau misalnya kayak patung-patung seperti ini nih, banyak kan jumlahnya. Kan setiap altar saya tuh ada lilin, ada dupa. Boleh gak jelasin biar teman-teman mungkin tahu wawasannya ya mengenai kenapa sih di altar itu harus diletakkan dupa, kenapa harus diletakkan lilin? Gitu. Ya, dupa itu adalah simbol kita punya agama. Kita kalau berdoa tanpa dupa itu rasanya kurang afdol. Oke. Dan umumnya rata-rata kita pakai dupa, di setiap altar kita taruh pendupaan. Pendupaan itu yang secara umum saja. Umum saja. Ya, saya kebetulan di luar sedikit umum karena kepercayaan saya terlalu dalam. Iya, jadi tingkat spiritual yang tertinggi itu sebenarnya udah bukan memandang satu sudut aja ya? Bukan. Ya. Kita universal saja. Universal ya? Iya. Ya.
patung ini hanya simbol, tidak boleh dibikin musyrik kalau kata musyrik. Oh iya, jangan bikin musyrik ya. Tapi harus dirawat juga Ya. karena kan ada sosok bentuk ya. Maksudnya kan menyerupai orang yang dulu memang sangat berjasa, Iya, sangat itu simbol. diagungkan juga kan. Simbol. Ibaratnya ajarannya juga. Ajarannya, makanya setiap periode, tiap tahun itu berputar, berjalan terus Iya. selama hayat hidup Mm-mm. adalah simbol kelahiran Sang Buddha, simbol kelahiran Dewi Kuan Im, simbol kelahiran atau menjadinya sebuah dewa. Itu pasti diperingatkan Iya. dengan apa percaya khusus setiap tahun diadakan. Sama konsepnya sebenarnya kalau patung itu sama kayak kita hormati bendera ya. Betul. Simbolis ya, simbolik dan juga ada perayaan tertentu. Ya. Indonesia Cup dan resmi karena konsepnya seperti itu. Jadi jangan sampai memandangnya itu seperti sempit dan sebelah mata. Karena kalau kita katakan kepercayaan, semua orang itu punya hak buat menganut suatu kepercayaan dan menjalani selama tidak merugikan yang lain ya Om ya. Nah Om, mungkin saya singkat lagi ya. Total di rumah ini ada berapa patung? Ya, kurang lebih 150-an. 150. Tapi ya banyak banget jumlahnya. Ya. Rutin dibersihkan itu berapa momentum, berapa kali setahun itu? Kalau finally setiap tahun sebelum Sinca 10 hari seminggu kita sudah bersihin. Itu tradisi ya? Tradisi. Biasanya di hari apa sebelum Sinca? Dilihat pada hari di bulan 12 tanggal 20-an. 12. Oke. Chinese. Chinese. Ini lunar. Cara bersihnya gimana? Dia pakai air kembang. Harus air kembang? Air kembang. Simbol wangi ya? Iya. Air kembang, wangi. Dan air biasanya kita ambil dari air suci pegunungan. Air yang disakralkan ya, yang dibuka setahun sekali itu ya? Iya, enggak setahun sekali, memang kita ambil bisa dari puncak. Pokoknya air murni ya, air belum terkontaminasi ya? Iya. Nah, kan saya lihat patung macam-macam sampai di atas. Nah, di atas itu ada keris saya lihat. Banyak banget koleksinya, bukan cuma 1-2 biji, tapi kayak puluhan ya. Iya. Keris, kujang, itu apa tuh? Kan dikatakan Om tadi, ini kayak penggabungan Hindu, Buddhis. Nah di atas itu kejawen lah. Kejawen. Itu gimana soal kejawen? Ya, kejawennya memang saya juga nggak banyak ya, nggak banyak tahu. Cuma suka. Saya ketemu, kebetulan saya ada warisan dari orang tua saya. Oke. Berapa biji? Keris sama godangnya. Ratu Kidul. Nggak tahu bagaimana, tahu ada yang ngasih keris, ada yang nyumbang. Oh, ada yang nyumbang, bayangkan. Iya. Ngerawatnya beda gak sama patung? Ya, kalau keris itu biasanya kita lakukan setahun sekali, cuci pakai air kembang. Setahun sekali? Di bulan Suro. Di bulan Suro? Wajib? Wajib, pakai minyak. Cucinya di tempat, di lokasi aja? Ya, di sini? lokasi aja pakai kembang. Kalau di altar dikasih dupa? Menyan. Kalau mereka dikasih menyan. Karena emang kerisnya beda, ruangan di atas. Kalau keris ada kayak ada magnet-magnetnya tuh di badan saya merasa. Ya saya nggak tahu lah, mungkin teman-teman semua. Tapi begitu masuk ruangannya, berasa seperti rembelan magnetnya gitu loh. Patung paling terbesar di sini, patung apa Om? Wankong. Wankong, yang tadi gerbang depan itu ya? Berarti Om lebih condong ke Wankong? Ya, dari dewa itu sendiri? Boleh dikatakan begitu juga, tapi memang Wankong salah satu simbol ya? Simbol yang saya suka. Yang disukai. Pernah ada ini juga tombaknya, replikanya? Ada. Saya pernah lihat, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, dulu juga sempat Om ini ada dibikin belakang tuh replika harimau, replika ya? Iya, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Itu ada di guanya juga. Nah, itu bisa jelasin nggak kenapa? Itu kan penganutnya kayak masuk ke wilayah Sunda ya, Pajajaran. Iya, Prabu Siliwangi. Dari sebuah binatang yang sangat perkasa. Oke. Ya, dan simboliknya adalah simbol dari, kalau di Sunda itu Prabu Siliwangi, jelmahannya dari macan loreng. Iya. Ya, kebetulan saya terakhir ini ada yang mau saya kasih. Kembali ke teman saya lagi. Iya. Karena menurut cerita, saya sudah punya keluarga, sudah punya anak, yang kebetulan anak saya masih kecil-kecil. Iya. Ya, jadi dianjurkan sama guru saya untuk diwakafkan. Kenapa? Ya, jangan aja di sini. Tapi di situ kan pasti ada cerita di balik itu. Ya, cerita itu pokoknya nggak enak lah. Pokoknya lebih baik kita kalau mau punya rumah tangga, punya anak, masih bayi,
jangan terlalu berat. Itu berat ya? Berat. Nggak, Tapi sempat disampaikan nggak sih nanti bisa begini begitu? Oh ada, tapi ya itu nggak boleh dibuka. Oh, nggak boleh buka ya? Jangan. Yang penting kita kasih dengan ikhlas. Kita juga doakan orang yang menerimanya nggak ada apa-apa. Tapi emang kalau semua orang yang sudah berkeluarga nggak boleh ya? Harusnya. Tapi kalau misalnya ada gimana tuh? Ya, itu Hawanya panas kan? hawanya panas, susah. Kita nggak bisa ngomong. Sebab frekuensi manusia simbolis secara energi positif negatif atau energi kekuatan menghadapi gaib-gaib atau spiritual masing-masing ada timbangan dan bawaannya sendiri-sendiri. Oke. Timbangannya itu kemampuan kekuatannya. Timbangannya tidak semua sama. Tidak semua orang sama. Ada yang dia datang umur tua, ada yang dia masih muda, bisa dan punya kekuatan spiritual, gaib spiritualnya untuk menghadapi, mempunyai keris, mempunyai macan, mempunyai patung-patung atau benda-benda tua yang sangat bersejarah. Oke. Itu nggak bisa diukur secara kacamata. Jadi ibaratnya versi amannya ya sudahlah diberikan dengan cara ikhlas. Dan penempatannya juga paling berbeda sih Om, karena di sini patung di atas keris, itu di pojok belakang. Iya. Seolah-olah memang seperti hewan yang dipelihara gitu. Ya, ada rumahnya ya itu saya bikin. Rumahnya sekarang udah nggak ada ya? Ada, masih ada, cuman patungnya sudah nggak ada. Udah saya ganti jadi patung pakai batu. Itu waktu itu patung apa asli real? Real. Diawetkan. Oh ya. Berarti dibeli waktu itu ya? Iya. Enggak, pemberian juga. Pemberian. Semua. Tapi banyak sih emang beberapa rumah saya kayak main ke rumahnya Jenderal Nasution, itu saya lihat itu di rumah masih ada. Rumahnya itu ada bukan rumah Nasution, museum benar. Museum. Ahmad Yani ya, itu museum. Harimaunya tuh bisa sampai 3 loh saya masuk rumahnya. Itu harimau real. Ya, karena zaman dulu waktu itu pemburuannya masih ada. Pemburuan ya? Ya, bendanya juga masih ada. Masih belum dilindungi ya? Iya. Ya, tahun 60-an, 70-an. Tapi sekarang udah nggak boleh lah. Dilindungi. Nah, tapi yang beberapa memang jadi barang antik ya barang antik aja. Ya. Simpanan. Iya, simpanan. Om, saya pengen tahu nih, dari banyak patung seperti ini, tadi berawal dari satu altar sampai banyak, filosofi paling mendalamnya sebenarnya apa sih motivasinya mengoleksi sebanyak ini? Kalau dikatakan hobi nggak mungkin hobi sampai dirawat sedemikian rupa gitu loh. Ya, ini yang dijawab tadi. Iya, tapi diperjelas mungkin. Di awal tadi, saya juga nggak tahu. Ini mendadak jalan bergulir. Iya. Waktu itu saya berkeluarga tapi belum punya anak. Iya. Sekarang dengan saya melakukan sembahyang ini puluhan tahun, saya dengan umur 60 lebih baru bisa dapat punya anak keturunan. Pertama kali ya, first time. Pertama sekali dapat anak. Jadi 2. Oke. 2 anak. Ya, yang satu tahun lebih, yang satu bulanan lebih. Nah, ini cerita unik juga. Boleh dibuka di sini kali ya. Jadi kemarin katanya si Om sempat memindahkan makam leluhur ya. Nggak jauh setelah itu muncullah, lahirlah. Ya, itu yang dibilang manusia kalau percaya sama karma, ya karma perbuatan, karma kelakuan, karma masa lalu. Mungkin ini salah satu cerita. Iya. Ya, karma masa lalu saya mungkin punya hutang sama leluhur saya. Ya. Iya. Sampai sekian lama saya menikah 2 kali, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Oke. Dan terakhir saya menikah yang 3 kali dengan seorang wanita sekarang jadi istri saya. Saya sebelum menikah resmi, yang notabene-nya sudah sama-sama pacaran, saya menyelesaikan tugas saya yang mengkremasi atau membereskan kuburan leluhur dari ibu saya. Oke. Ayah ibu dari ibu saya punya orang tua, kakek dan neneknya. Itu saya gali, saya kremasi, dan saya larunkan ke laut, kembalikan ke alam. Kebetulan kakek buyut dan nenek buyut dari ibu saya atau nenek kakek saya dari ibu saya, orang tuanya,
Itu asli masih dari Cina semua. Yang tadinya dikubur, kuburannya kebetulan sudah tidak terurus. Tulang jenazahnya saya ambil, saya larungkan. 1 bulan setelah perjalanan itu, bulan keduanya istri saya mengandung. Nah ini sih memang gimana ceritanya? Ceritanya adalah saya kebetulan yang percaya itu bahwa tidak terpikir bahwa itu saya dapat keturunan. Dengan kita katakan notabene usianya sudah segini Iya. ya gitu, masih diberikan. Tahu jadi menjadi legenda, jadi cerita. Ini sampai 2 loh, bukan 1. Iya. 2 ya, anak laki-laki semua. Sebenarnya mungkin kesadaran itu saya katakan, ini saya tanya, kesadaran itu muncul karena Om juga, kan kita mengoleksi patung, berarti kita menghargai leluhur juga sebenarnya konsepnya. Ya. Kita, itu seni. Akhirnya Om muncul kesadaran untuk memindahkan makam itu di Larung akhirnya. Muncul kesadaran itu karena Om juga awalnya mengoleksi patung. Itu sebetulnya saya mau ngelarung sih udah lama, udah 7-8 tahun yang lalu. 7-8 tahun lalu. Waktu itu via keluarga dari ibu saya masih ada, paman saya. Cuma mereka tidak mau lakukan. Dan saya kasih ke saudara-saudara saya yang lain pun mereka tidak tergerak. Tidak tergerak karena beranggapan mungkin udah nggak ada gitu. Iya. Terus ya dari sisi biaya apa kan nggak memang kecil, mahal. Jadi saya berdua sama adik saya sih, kita nanggung bersama. Patungan sebutnya ya. Tapi saya keluar uang, saya keluar tenaga, saya sendiri. Yang bergeraknya. Iya. Saya lakukan itu dan betul-betul terjadi. Saya dapat keturunan dan dapat penerus saya. Nah, di sebelah sana saya juga lihat ada ruangan khusus ya, yang situ beberapa foto leluhur. Ya. Itu ada foto siapa aja? Itu semua ada 2 keluarga besar leluhur saya dari ayah dan ibu saya. Oke. Orang tua ayah saya, orang tua ibu saya, semua leluhurnya almarhum ada di sana semua. Sampai benda-benda peninggalan juga masih ada di situ ya, saya lihat yang sering digunakan ya. Ada. Sebenarnya kalau saya tarik garis besarnya, dengan kalau orang nih, ini anggapan saya aja ya, opini pribadi saya, kalau orang yang sudah mengoleksi patung, benda-benda dikenakan pusaka, sudah merawatnya, biasanya tingkat kesadaran untuk melestarikan adat istiadat sampai untuk mengenal, mengingat leluhur itu tinggi. Saya rasa Om Yunus ini bisa melakukan hal itu juga karena Om Yunus punya kepercayaan yang dimana orang Cina ya Om ya, Iya. dia tidak lupa dengan leluhur. Iya. Jadi patung-patung ini sebenarnya bukan dikatakan dewa-dewa juga, karena dulunya orang yang berjasa, orang-orang yang mempunyai efek baik untuk banyak orang, sehingga sampai sekarang masih dikenang jasanya dan disimbolkan menjadi patung. Konsepnya seperti itu sebenarnya ya, Betul. bukan menyembah patung, kok perlu digarisbawahi. Nah, Jadi pemahaman seperti itu tentu akan ke bawah-ke-bawahnya dengan realita kehidupan yang lainnya itu juga akan berkesinambungan. Benar ya kayak gitu Om ya. Nah, Om, saya